Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat dengan eksis, ya, masih tetap tangguh, masih tetap kokoh, dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, dimanapun kalian berada, dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah, Allah akan membalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya, untuk seluruh pewarta terkasihku dimanapun kalian berada, baik di mancanegara maupun di dalam negeri, selalu, always always selalu, tidak pernah never, begitulah ya, diharapkan ya, menjadi yang anti skip dan anti download. Ini kemarin iklannya tidak masuk ini. Ya, ini sekarang sudah tanggal 23 ya. Bulan ini iklannya tidak masuk. Ya tidak apa-apa, kita terus berjuang saja ya. Toh kita sudah dibantu oleh saudara-saudara kita lewat sholawat mereka ya. Oke, bagi yang berkenan silahkan di share linknya lo ya, linknya jangan di download terus diedit terus di reupload, jangan. Silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini, dan semoga itu menjadi catatan langit bahwa engkau telah mengambil bagian dalam dakwah ya. Berikutnya, atas doa-doa baik kalian semuanya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Aku ucapkan terima kasih ya. Terima kasih. Semoga kebaikan doamu untukku juga dijadikan Allah kebaikan doa itu tercurahkan untukmu. Amin amin ya robbal alamin. Ya, minum kopi dulu. Tapi harus di mix dengan air putih katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita melanjutkan ya, jadi ini seri ketiga tamat ya, dari sandiwara Yesus versus Yahudi ya. Seri kedua, sekarang seri ketiga tamat ya. Kita tamatkan di sini. Seri ketiga tamat. Sempat tertunda dua hari ya, 2 kali unggahan ya, ya karena kesibukan ya. Dan kali ini kita tuntaskan, tapi tidak masalah meskipun tertunda 2-3 kali ya. Bahkan 1 minggu pun tidak masalah, kan sama Grahito sudah dibikinkan playlistnya ya, jadi gampang. Oke. Kita lanjutkan lagi ya, sandiwara Yesus versus Yahudi, ini edisi 3 tamat ya. Kemarin Yohanes 5:18 ya, yang dituduh setara Yesus, itu sudah kita diskusikan dan dijawab dengan tuntas oleh Yesus ya. Di Yohanes 5:19 tidak setara ya. Tidak setara. Dan jawaban, sebentar ada handphone masuk. Dan jawaban bahwa Yesus tidak setara itu bukan sandiwara yang dibangun oleh Yesus untuk menghindari hukuman dari Yahudi. Ya, bahwa Yahudi akan menghukum mati siapa saja yang mengaku atau menyentarakan dirinya dengan Allah. Ya. Bukan itu, bukan sandiwara. Makanya tajuk kita kan sandiwara Yesus versus Yahudi. Maka aku tegaskan, Yesus tidak bersandiwara. Jadi
aku sedang memberikan sebuah jawaban, jangan dianggap Yohanes 5:19 itu Yesus bersandiwara supaya tidak dieksekusi oleh Yahudi untuk mengatakan bahwa Yesus setara dengan Bapa, dengan Allah. Nggak begitu. Justru Yesus itu jujur loh. Masa Nabi nggak jujur? Ya nggak mungkin lah ya. Kalau Yesus mengatakan bahwa Bapa dan Dia tidak setara, itu memang tidak setara, bukan bersandiwara untuk menghindari eksekusi dari Yahudi, bukan. Ya. Jadi ketika dia dituduh setara sama Yahudi, ini triggernya memang Yahudi mencari-cari alasan untuk bisa menghabisi Yesus gitu loh. Ya, maka dari itu aku katakan penyaliban itu triggernya dengki, bukan menebus dosa. Bukan. Karena dalam perspektif Yahudi itu tidak ada. Nasrani itu tidak bisa loh lepas begitu saja dari Yahudi. Islam pun tidak bisa begitu saja lepas dari Nasrani, tidak bisa. Kalau kita tarik lagi, Yahudi pun tidak bisa begitu saja lepas dari milata Abraham. Karena semuanya itu dalam satu garis komando. Allah yang menentukan. Gitu ya. Aku membahasnya komprehensif gitu sih. Mungkin kalian agak sulit menerimanya ya. Nggak peduli kalian Kristen, yang Islam juga sepertinya nggak semuanya bisa menerima pemikiranku. Bahwa itu di Nunlo itu satu garis. Makanya kan harus lihat lagi kajianku yang lama bahwa semua nabi itu muslim tapi tidak semua nabi itu Islam gitu loh. Kalaupun setiap muslim itu disebut Islam, itu kan kekinian setelah di era Kanjeng Nabi Muhammad. Dan memang dari secara lugotan itu bisa dibenarkan. Ya. Jadi bagaimana Islam itu agamanya, muslim itu orangnya gitu. Tapi kan itu era kekinian. Sedangkan kita berbicara era panjang. Bayangkan berapa abad itu dari milata Abraham sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak ada ceritanya orang itu, Nabi loh ini, gak mungkin dia menyetarakan dengan Allah. Gak mungkin. Dan gak mungkin dia ngaku Allah. Dan ketika dia ngomong dia tidak setara dengan Allah, itu juga tidak mungkin bersandiwara. Karena Nabi itu jujur. Sidik. Ya, itu dia benar ya. Amanah itu dapat dipercaya. Coba. Patona itu cerdas ya. Jadi sidik, amanah, patona. Itu syarat jadi nabi. Jadi tidak bersandiwara karena ada kesan mau dibangun seolah-olah di Yohanes 5:19 ini Yesus bersandiwara dengan mengatakan dirinya tidak setara dengan Bapa untuk menghindari eksekusi Yahudi. Itu yang keliru. Karena apa? Yesus itu jujur, nggak pernah dia bersandiwara. Ya. Adapun setara yang disampaikan oleh Yahudi itu kedengkian, cari-cari alasan. Dengan alasan apa dia supaya bisa dihabisi? Gitu loh. Ya. Itu kita sudah kupas tuntas kemarin. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Ya. Supaya nanti kita tahu Yesus itu bukan Allah. Yesus itu berkali-kali dikasih tahu nggak mau tahu. Masalahnya kalian sudah terjerat dogma dan tidak tunduk terhadap Alkitab. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, sebelum ke sana aku baca dulu sebagai bentuk apresiasiku komen yang masuk dari kalian ya. Di sini ya. Komen yang di sini ya. Jadi kita mundur karena ini tertunda dua penayangan 2 hari. Ya, mohon dipersori karena sibuk ya. Jadi 2 hari tertunda, baru sekarang kita tunaikan, kita lunaskan. Oke. Aku baca komen yang pertama. Masuk dari Aditya Mahardika Semarang. Derek ngaji Bapak Guru, lagi fokus juga mempelajari kajiannya Bapak Guru yang bertajuk tentang makna sholawat. Salam Islam rasional dari Semarang. Oke, terima kasih Mas Aditya ya. Monggo silahkan itu sholawat itu ada berapa seri itu? 9 atau 12 nggak tahu, aku lupa ya, silahkan.
dipelajari dan dipahami. Monggo ya. Jadi teman-teman lain juga begitu ya. Kali itu sudah 1000 lebih video kajian kita. Kan tidak semuanya sudah kamu pahami. Di review juga kan ada bagusnya. Oke. Matur nuwun untuk Kang Mas Hadi Tia Mahardika, salam untuk keluarga di Semarang. Berikutnya Kang Mas Isdianto PPTK ya. Alhamdulillah Gus sudah manik hadir menyimak setia menunggu kajian selanjutnya. Semoga sehat Gus dan murah rezeki. Oke, alhamdulillah, amin amin rabbal alamin. Semoga begitu juga adanya keluarga di Sidamanik. Berikutnya Kiki PSC dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Nyimak, semoga Tuan Guru JM diberikan keberlimpahan rezeki dan kesehatan sekeluarga. Terima kasih. Sudah didoakan baik. Begitu juga adanya keluarga di Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Berikutnya penghobi Borneo, Kalimantan. Dari Banten kita terbang ke Kalimantan. Tadi dari Semarang mampir ke Sidamanik. Alhamdulillah kita punya banyak saudara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Samarinda nyimak, selalu nyimak tapi jarang komen. Sedikit tambahan saja buat Bapak dosen Ginting, level God garis miring Theos itu bapaknya Yesus. Oke, terima kasih itu untuk Pak dosen kita sudah diberikan stressing ya, katanya bahwa God dan Theos itu bapaknya Yesus. Berarti kalau bapaknya Yesus bukan Yesus gitu ya Mas. Oke. Terima kasih untuk Mas penghobi Borneo di Kalimantan. Berikutnya, kita terbang lagi ke Sumatera bagian utara, itu daerah Kisaran. Kang Mas Edi Rahayu ya, Kisaran. Nyimak Guru, salam Isra. Salam Isra juga untukmu, semoga tetap dalam lindungan Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk saudaraku, salam untuk semua keluarga ya yang ada di Kisaran. Ini laiku Lai Octavianus Huta Barat. Aku suka baca komenmu menurutku sangat santun, sangat etis, penuh etika ya, dewasa lah ya. Cuman terlalu panjang. Terlalu panjang. Tentunya kalau aku bacakan semuanya menyita waktu ya. Tapi bagaimanapun aku ucapkan terima kasih ya, dan aku membacanya nanti ketika dalam kesendirianku ya. Kalau di sini aku baca sekilas saja ya, Mas Octavianus Huta Barat ya. Oke. Kerasan sepertinya Mas Octavianus Huta Barat ya. Kalau bahasa Sumateranya Lae Octavianus Huta Barat ya. Sekarang mungkin di Bandung ya, kerasan di Bandung. Gus, sekedar saran saja. Jika membahas Yesus, saya kira akan baik jika kita membahas Bapa. Itu tidak dipisah tersendiri dengan Yesus. Sini aja ya, aku komen ya, di sini saja ya. Menurutku kalau begitu ya, kamu juga masih kurang lengkap. Kan Tritunggal. Kalau membahas Yesus juga harus membahas Bapa dan membahas Roh Kudus. Sekalian gitu ya. Oke. Sekalian, jadi kita totalitas ya. Oke, terima kasih untuk Lai Huta Barat ya. Aku senang dengan komentarmu ya. Terima kasih. Berikutnya Kang Mas Irfan Al Akbar, Kerinci, Jambi masih nyimak dan meyakini sepenuhnya bahwa Yesus tidak bersandiwara. Mantap. Mana ada nabi bersandiwara? Ya. Jadi tidak bersandiwara di depan umatnya, yaitu domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Beliaunya menukil Quran surat Ali Imran surat yang ketiga nomor ayat 79 sampai 80. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu ia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadikan penyembahku bukan penyembah Allah. Ya. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu telah mempelajarinya. Ya. Yang ke-80, dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat
dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah berserah diri? Itu ya. Jadi tidak mungkin kalau selama ini Kanjeng Nabi Isa atau Yesus tidak pernah memproklamirkan dirinya sebagai Allah, itu bukan sandiwara, ya memang dia bukan Allah. Gitu. Ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Irfan Al-Akbar. Selanjutnya Mas Halim Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra ya. Ambon izin ngaji dan sehat selalu Tuan Guru. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Untuk saudaraku yang di Ambon, salam semuanya. Berikutnya Kang Syahran Gipari menyimak setelah tayang 1 hour 1 jam. Waduh, hujan baru saja reda katanya. Oke, terima kasih. Ini mungkin yang punya BMKG ini. Oke, terima kasih Mas Syahran Gipari. Berikutnya Mas Dimas Sanse. Hadir nyimak Tuan Guru, salam sehat selalu dan salam Isra, Islam rasional. Oke, terima kasih, salam untuk keluarga di Semarang. Berikutnya kita terbang sedikit keluar, yaitu ke Brebes. Kang Nurkolis. Hadir nyimak, salam baru, salam Islam rasional Guru. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga di Brebes ya. Berikutnya Hutau. Hutau ya. Tao itu Taoism ya. Adanya dari daratan Cina. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Maros baru stay di sini. Kemana aja Mas Hutau ya? Sibuk ya? Mungkin ada bisnis ya. Oke, waalaikumsalam dan salam untuk semua keluarga yang ada di Maros ya. Terima kasih, ajak teman-teman main ke sini ya. Siapa tahu mereka ada yang berkenan ya. Semoga sehat selalu seperti aku juga berdoa untukmu, semoga sehat selalu dalam ridha Gusti Allah yang mau agung. Begitu juga keluarga yang ada di Maros. Terima kasih. Berikutnya dari Maros kita terbang ke Jogja. Kang Edi Margono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam untuk keluarga yang ada di kota Jogja. Berikutnya Ampu 99 hadir Gus. Oke, matur thank you. Berikutnya, nah ini dia Bapak dosen kita ya, Sili Arlinson Ginting. Ikut nyimak Kang Mas, salam sehat selalu. Terima kasih untuk saudaraku, Bapak dosenku, Bapak Arlinson Ginting. Salam untuk keluarga yang ada di Tanah Karo ya. Juga salam dari aku, semoga sehat selalu. Aku senang dengan beliau, aku suka dengan beliau. Jelas di sini kami tidak ketemu. Kamu bisa lihat argumentasi beliau dan kamu juga bisa lihat dengan jelas bagaimana argumentasi yang aku bangun. Gak ketemu kami. Dalam pemikiran jelas gak ketemu. Tapi setajam apapun ketidakketemuan kami tetap saling hormat. Aku menghormati Bapak dosen kita ini ya, Lai kalau kami di Batak Toba, kalau di Batak Karo Sili Ginting ya. Tanpa ada sebuah kata hujatan apapun. Itu artinya kedewasaan itu harus dijunjung tinggi seperti itu ya. Jadi mari kita berdialog. Setajam apapun perbedaan itu bisa kita bicarakan. Ya. Oke, terima kasih untuk Pak dosen Ginting ya, semoga sehat selalu bersama keluarga. Ya. Terima kasih dan semoga tidak jemu-jemu selalu mengikuti kajian-kajian di sini. Oke. Berikutnya kita terbang ke Palu. Ketemu dengan Soleha kita Kispati. Yes, Palu nomor 2. Tumben kau bisa nomor 2. Oke, terima kasih atur nuwun ya. Semoga saudara di Palu sehat selalu. Berikutnya Kang Mas Didi. Nyimak Gus Brebes. Ini jagoan kita nih dulu rekan dakwah di Facebook, nggak tahu tahun berapaan itu ya. Sekarang eksis ketemu di YouTube. Terima kasih Kang Mas Didi. Salam untuk semua keluarga di Brebes. Hermas Edison Kalteng nyimak.
Tumben dia ngetik, biasanya cuma jempol 3 gini. Oke, Kalimantan Tengah. Terima kasih, salam untuk semua keluarga di Kalimantan Tengah ya, Kang Mas Hermas Edison. Berikutnya Nanang Turki. Turki hadir. Mungkin dia sibuk, 2 penayangan dia nggak komen. Oke, terima kasih Mas Nanang Turki. Salam untuk keluarga di adat Turen ya, Malang bagian selatan. Berikutnya siapa ini? Ini ada nama baru ini. Royke Umpulumayu. Nama mana ini? Royke seperti bumbu masak, Royke ya. Royke Umpumulayu. Tanah aja bisa Tuhan jadikan manusia. Masa Tuhan tidak bisa jadi manusia? Berarti Tuhan tidak maha kuasa ya. Tapi kalau manusia yang jadi Tuhan itu baru namanya dongeng. Ini pendatang baru nggak mengikuti kajian kita, tiba-tiba komen ya gini jadinya. Kualitas komennya. Tanah aja bisa Tuhan jadikan manusia. Prosesnya itu berarti Tuhan menjadikan. Ya kan? Beda dengan masa Tuhan tidak bisa jadi manusia. Kalau Tuhan jadi manusia, yang menjadikan siapa? Itu 2 premis yang berbeda loh. Hati-hati. Makanya belajar dulu, lihat dulu kajian di sini, coraknya gimana, kerangka perspektif berpikirnya gimana, baru komen. Kamu ujuk-ujuk masuk, akhirnya kacau seperti ini. Seperti aku diskusi dengan teman Kristen, aku amati dulu. Dia Kristen apa? Ya, Oneness, Tritunggal atau Tauhid. Beda cara menghadapinya. Kalau tiba-tiba kita masuk ujuk-ujuk kata orang Jawa, ya kita bisa diketawain orang dong. Karena kalau aku masuk tiba-tiba memperdebatkan siapa itu Yesus, Allah atau manusia, dan aku mengusung bantahanku tentang Tritunggal, ternyata yang aku ajak diskusi itu teman Kristen Tauhid atau Kristen Unitarian, kan diketawain aku. Karena nggak ada lagi yang perlu didiskusikan dengan Kristen Unitarian tentang siapa itu Yesus. Karena dalam perspektif pemikiran Islam dan Kristen di situ sudah ketemu. Begitu juga dengan saksi Yehova, gitu loh. Ya, jadi kenali dulu kamu berapa 1 bulan lah ya. Sorry, batuk. Kamu lihat kerangka berpikirnya gimana tuh, baru masuk. Kalau seperti ini jadi ngawur gitu loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Premis tanah aja bisa Tuhan jadikan manusia dengan masa Tuhan tidak bisa jadi manusia, itu beda. Ya. Itu premisnya nggak apple to apple. Berarti Tuhan tidak maha kuasa ya. Tuhan itu maha kuasa, tapi apakah dia mau? Kan tergantung dia. Kalau dia tidak mau, siapa yang mau maksa dia? Dia mau apa saja dia bisa, dia maha kuasa kok. Masalahnya dia menjadi apa saja, mau apa tidak. Kan logiknya begitu. Ya. Makanya kamu bermain filsafat lah supaya ngerti ya. Tapi kalau manusia yang jadi Tuhan itu baru namanya dongeng. Nah, berarti kamu harus terima. Ketika firman itu telah menjadi manusia, itu dongeng. Karena kamu sudah mengatakan, tapi kalau manusia yang jadi Tuhan, itu baru dongeng. Maka aku balik. Ketika ketika firman telah menjadi manusia, itu juga dongeng. Kan dia sudah menjadi manusia. Berarti kan tidak bisa jadi Tuhan lagi dong. Harus gitu premisnya. Ya. Karena menurutmu manusia yang jadi Tuhan itu baru dongeng. Lah ketika firman itu telah menjadi manusia, itu juga harus terima sebagai dongeng. Jangan nanti kamu bilang, nanti setelah jadi manusia dia bisa jadi Tuhan lagi, bolak-balik lagi. Itu kan goblok namanya. Ya, hati-hati. Gitu ya. Oke. Itu komentarku dan semoga belajar dulu ya. Belajar dulu, lihat dulu bagaimana diskusi teman-teman di sini baru kamu masuk. Oke. Berikutnya Selamat Sungkowo.
Dari semua nabi mengapa hanya Nabi Muhammad yang minta didoakan? Ini juga goblok 7 turunan ini. Kamu jangan tanya sama aku di channel ini yang itu nggak laku. Kamu pun bisa jungkir balik kepalamu kalau aku tanya di mana Muhammad minta didoakan. Paling-paling kamu nanti kembali ke sholawat. Kamu lihat itu seperti apa yang dilakukan saudara kita dari Aditya itu, dari Semarang. Ada berapa seri sholawat sudah aku jelaskan. Kalau pertanyaanmu begini, tanyakan kepada mereka yang memahami sholawat. Beda seperti yang aku jelaskan. Kamu goblokmu juga. Coba tunjukkan sama aku, di mana Nabi Muhammad minta didoakan? Coba. Paling kamu akan lari ke sholawat. Dan kamu kira aku sepakat dengan terjemahan yang ada gitu. Makanya nggak usah terlalu nepsong lah, nggak usah terlalu lebay. Santai aja, pelajari saja. Orang di sini juga santai kok. Setuju diambil, nggak setuju nggak ada masalah. Jangan ujuk-ujuk nyangga seperti apa ya? Seperti orang terlalu nafsu gitu. Ya. Nggak ada ceritanya di sini. Aku ngajarkan Nabi Muhammad minta didoakan, nggak ada ceritanya. Doakan dirinya sendiri aja belum tentu kok doakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sudah jelas selamat. Kita ini yang belum selamat, maka kita perlu berdoa. Kamu itu goblok karena kamu ngikuti mainstream yang juga blow on. Ya, oke, itu selamat sungkowo. Wahyu ilahi, menurut saya Gus Beti bahas Quran atau hadis. Contoh hadis bersegama dengan istri, pembantu dan lain-lain. Kalau bahas kitab yang bukan diimani, nggak paham historisnya repot. Ya kalau nggak paham historisnya, coba kamu pahamkan gitu aja kok repot. Kalau menurutmu aku nggak paham, nggak bisa jelaskan, ya kamu sanggah saja. Orang itu cuma tertulis di papan tulis, makanya aku tulis di papan tulis supaya bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Kok kamu komentar Bombay di sini? Nggak ada yang repot kok. Kamu aja yang repot. Wahyu, ya. Orang semua terbuka kok di sini, ya. Kalau kamu nggak setuju, ya disanggah saja. Jadi jangan tambah kamu curhat seperti ini. Kalau bahas kitab yang bukan diimani, nggak paham historisnya repot. Yang benar historisnya gimana coba? Pernah Yesus ngaku sebagai Allah? Kamu saja nggak ngerti kok. Yang tiap hari ke gereja, ya. Oke, berikutnya Kang Mas Gurem and Rukem Hijis 6. 16. Numus, terima kasih untuk Kang Mas Gurem and Rukem. Berikutnya bersaudara Gufron Wibisono dari Kendal Kaliwungu. Oh, salam kenal karo aku. Ikut nyimak, monggo. La asula-sula, Yahudi dan Nasrani sama-sama orang Israel bersandiwara. Wah, ini pendapat baru lagi nih. Nggak tahu dari mana. Asilamumu, pokoknya setelah ada cerita Tuhan lahir berupa manusia, konsep ketuhanan ajaran para nabi menjadi runyam. Segala ada Tuhan berubah jadi tukang bohong gara-gara takut dibunuh. Lah ya itu makanya repot. Ya, nggak ada takut dibunuh terus bersandiwara. Ya, dia sebetulnya setara tapi ngomongnya nggak setara, itu nggak ada. Ya. Oke, itu sudah dikritik habis oleh soleha kita. Aisilamumu dari mana Asila? Dari Bogor ya. Terima kasih. Chandra, mana ada manusia yang naik ke surga ribuan tahun lalu masih hidup, akan turun lagi. Sampean ini piye? Hanya sang firman, ya, hanya sang firman yang berkuasa melakukan itu. Firman turun jadi buku, sampean percaya. Firman turun jadi manusia, sampean tidak percaya. Gimana nih maksudnya? Oh, ini komentar dari Kristen ini maksudnya nih.
Mana ada manusia yang naik ke surga ribuan tahun lalu masih hidup akan turun lagi. Sampai ini piye? Lah yang bilang ada siapa? Lihat. Ini juga gobloknya 7 turunan ini Chandra. Aku tidak pernah percaya ada orang ribuan tahun hidup nanti turun lagi, itu goblok namanya. Aku kan nggak percaya kok kamu komen seperti ini. Rasionalitas saja. Kalau dia hidup ngapain sekarang di sana nongkrong? Oksigennya dari mana? Nanti dia turun dalam usia seperti apa? Tua, muda, sedang? Coba kamu bisa jelaskan. Ya memang aku nggak percaya, mana ada. Itu sudah aku bahas sejarahnya dalam perspektif antropologis, dalam perspektif teologis, sudah lengkap. Kamu nggak lihat langsung komentar seperti ini. Chandra. Hanya Sang Firman Tuhan Yesus yang berkuasa melakukan itu. Berkuasa apa? Nggak ada itu. Kamu aja percaya dongeng. Jadi kamu sama mainstream Islam itu sama-sama percaya dongeng nanti mau kiamat ada manusia bisa turun lagi. Kalau aku tidak percaya. Itulah perlunya kita mengedepankan logik ya. Mengedepankan logik itu perlu. Ya. Ngapain juga sudah anak-anak sana kok turun lagi? Itu namanya konsep kedatangan yang kedua dan kita sudah bahas itu. Ya. Oke. Firman turun jadi buku, sampean percaya? Ya percaya kan logik. Firman itu ucapan ditulis dalam sebuah kumpulan kertas namanya buku. Sederhana kan? Nah, sekarang firman turun jadi manusia, logiknya gimana? Ada firman berubah jadi manusia? Bisa nggak kamu jelaskan? Dan seperti tadi aku bilang, kalau firman sudah jadi manusia berarti dia manusia bukan siapa-siapa. Dan itu konsep Dewi Natur harus dibuang. Karena tidak dikatakan firman turun menjadi 100% manusia, 100% Allah. Kan nggak bilang begitu. Blunder kan? Gimana kamu itu? Ardego, di sini rupanya ada yang suka teriak-teriak kadron ya. Tahukah Anda arti kadron sebenarnya? Kadron, kafir, dungu, turun, menurun. Oke, salam misra. Ini ada apa namanya ini? Ide baru juga ya. Ternyata kadron itu kafir, dungu, turun menurun. Ya silahkan berkreasi. Terima kasih untuk Mas Ardego. Ono wae. Berikutnya ini saudara Kristen kita Kang Suratno Eko dari Madiun. Soteriologi salib dibangun oleh Paulus. Iya, Paulus yang bangun. Ya. Jelas itu tidak benar. Kalau tidak benar coba tanya kepada orang Yahudi, ada nggak soteriologi salib? Itu aja gampang. Yahudi itu tidak menerima itu. Karena memang itu tidak ada ajarannya dan tidak logik. Yang paling berat itu logiknya itu loh. Bagaimana orang di perjanjian lama jelas kok. Apakah ketika kita yang makan mangga muda gigi orang lain yang linu? Itu logik itu loh. Kalau kamu tarik ke hukum positif ke sekarang ini, kalau Kang Mas Suratno Eko, bapaknya itu korupsi, yang ditangkap sama KPK siapa? Bapaknya yang korupsi atau anaknya Suratno Eko? Itu aja gampang Mas. Ya. Jadi dengan segala hormat ya, aku katakan itu soteriologi salib itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logik. Kan kita ini akademis, logik bisakannya. Kalau dalam iman ya monggo aku hormati ya. Aku hormati kalau dalam iman. Tapi kalau dalam diskusi ya sulit aku menerima. Kamu kalau sudah baca ini bisa berubah kan. Ini yang menulis dokter dari Leiden. Ini pendeta. Dan ini si pemberani yang menulis. Begitu dia menulis ini dan akhirnya di persona non gratakan, dia bilang dia nggak dipanggil pendeta juga nggak masalah. Nih, ya beda Mas. Sampai baca ini sungguh-sungguh bisa berubah. Karena bagaimana untuk mencapai selamat kok harus membunuh Tuhan itu loh. Logik yang mana bisa diterima? Kalau soal kamu sampaikan di sini apa namanya ini?
tentang Yesaya yang bernubuah. Oh, hati-hati. Nubuah-nubuah yang ditulis oleh Perjanjian Baru itu tidak semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Hati-hati, Mas. Ya, contohnya ya, nubuah tentang Yesaya 95 itu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra, ya. Itu orang bilang itu untuk Yesus, kok bisa untuk Yesus gitu loh. Orang katanya sudah jelas, seorang anak, diksinya sudah jelas ya, ada penjelasan waktu. Seorang anak telah lahir, bukan akan lahir. Yesus itu berapa ratus tahun kemudian, ini kan perjanjian lama baru lahir. Sedangkan di sini telah. Kok ujuk-ujuk dinisbahkan bahwa ini Yesus, nubuat untuk Yesus? Nubuat bagaimana? Hati-hati. Begitu juga nanti yang kita belum bahas, aku sudah janjikan tentang Ibrani itu, tentang tahtamu ya Allah. Itu seharusnya bagaimana? Itu masalah berat itu. Hati-hati, Mas. Makanya aku akan sering mengingatkan sampean, ya, kalau baca Alkitab itu yang jeli, supaya kamu terbebas dari dogma, tunduk terhadap Alkitab. Ya, itu yang bisa aku sampaikan. Mas Didik, oke, terima kasih ya. Nyimak Gus Brebes. Salam untuk keluarga yang ada di Brebes ya. Semoga sehat selalu. Oke. Aku sudah bacakan, sekarang kita masuk ke tajuk kajian kita. Supaya kita jelas ya. Kita supaya jelas anunya, kronologisnya ya. Aku hapus dulu ini. Ini sudah kita diskusikan ya. Kamu buka kitabmu ya. Jadi harus punya Al-Quran, punya Alkitab, supaya enak ya. Supaya enak ya. Pertama kali aku ingatkan 1 Petrus 2:22. Baca 1 Petrus 2:22 ya. 1 Petrus ya, 1 Petrus 2:22. Lihat ini, seperti yang dijelaskan oleh Kang Mas Irfan tadi ya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Yesus itu bukan penipu. Ini Petrus yang mengatakan tidak ada berbuat dosa, tipu tidak ada dalam mulutnya. Ngerti? Ya. Jadi tidak bersandiwara Yesus itu. Ya. Kalaupun dia mengatakan bahwa Bapa lebih tinggi dari dia, baik itu di Yohanes juga dikatakan begitu, Bapa lebih besar daripada aku, itu bukan bersandiwara supaya tidak dieksekusi Yahudi, enggak. Faktanya memang begitu. Karena apa? Tidak ada tipu dalam mulut Yesus, itu tidak ada tipu. Dan itu sudah dijelaskan oleh Kang Mas Irfan Akbar tadi dengan menukil surat Ali Imran. Ya. Tuh, pahami dulu. Berikutnya ya, Yesaya 40:18. Yesaya 40:18 ya. Ini tidak ada tipu. Tidak ada tipu ya. Jadi Yesus jangan kamu katakan bersandiwara, jangan kamu katakan menipu, bukan. Yesus tidak pernah menipu. Ya. Kemudian Yesaya 40:18, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Ini retorika, bahasanya dia itu berbalik. Artinya apa? Tidak ada yang sama dengan Allah, dan jangan samakan siapapun dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah. Ini loh. Makanya Yesus tidak mungkin menyamakan dirinya dengan Allah. Tetapi yang dilakukan oleh Yahudi itu untuk mencari celah bagaimana supaya Yesus bisa dicelakai, bisa dieksekusi, maka dituduhlah dia menyamakan dirinya dengan Allah. Padahal Yesus tidak pernah menyamakan dirinya dengan Allah. Bahkan Yesus mengatakan, Bapa lebih besar daripada aku. Jelas di sini. Ya. Jelas enggak?
Kalau sudah jelas, aku akan ajak kamu ke 2 Korintus. Ya, ke 2 Korintus. Ini sudah jelas ya, tidak ada tipu dan Allah itu tidak bisa disamakan dengan siapapun. Ya. Ya sudah ya, aku hapus. Aku mau ke fokus satu surat ini supaya kalian bisa lebih lebih paham lagi. Ya. Supaya jelas. Jadi jangan beragama itu remeng-remeng. Harus jelas. Ya. Lihat 2 Korintus ya. 11 berapa nih? 31. Jelas sekali diksinya. Allah. Nah, jadi aku tulis sini ya. Supaya kamu lebih jelas. Aku pasang. Allah. Ya. Allah gitu ya. Yaitu Bapa dari Yesus. Kurang jelas gimana? Ya, itu Bapa dari Yesus. Ya. Siapa Yesus itu? Tuhan kita. Jadi Yesus itu Tuhan, yes, tapi Yesus bukan Allah. Jangan lagi aku minta menjelaskan Tuhan, Tuhan dan Allah. Bolak-balik ke sana saja, kamu cari sendiri videonya itu. Ya. Jadi Yesus itu Tuhan kita, Yesus itu Tuhan kita, ya. Tuhan kita, ya. Yang terpuji sampai selama-lamanya. Yang terpuji sampai selama-lamanya. Selama-lamanya, ya. Tahu bahwa aku tidak berdusta. Jadi si Korintus ini yang menulis adalah Paulus. Paulus itu tidak berdusta. Ya, selama-lamanya tahu bahwa aku Paulus ini ya tidak berdusta. Jadi dari sini kamu tahu ya siapa Allah itu Bapa. Dari siapa? Yesus. Maka Yesus itu disebut anak. Kalau ini masih kurang jelas, nggak tahu aku gimana cara menjelaskannya. Adakah Allah sama dengan anak? Bahwa ada nggak ini? Adakah Bapa ini juga sekaligus menjadi anak? Adakah Yesus ini juga mengaku sebagai Allah? Ini tinggal bolak-balik aja ini. Kalimatnya kan jelas. Allah siapa? Bapa dari Yesus. Yesus itu siapa? Tuhan kita. Seperti ini. Jadi kalau bentar aku minum. Kalau statementnya tak bolak-balik itu kamu pusing nanti belajarnya. Tak bikin yang sederhana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tak bikin yang sederhana ya. Jadi di sini ya, ini gini. Ini jabatan, gini ya. Ini jabatan. Ya. Ini nama, ya. Nama. Nama ya. Ini supaya gampang aja. Ini begini, ya. Namanya siapa? Allah. Ya, Allah. Namanya siapa? Yesus.
Jabatannya apa? Bapa. Nanti kenapa Bapa kok tidak Bapak? Kenapa di sini tidak ada K, nanti ada K? Itu lain lagi ceritanya. Namanya siapa? Yesus, jabatannya siapa? Anak. Lihat ini. Pertanyaannya, apakah Yesus itu Allah? Apakah Bapak itu anak? Apakah anak itu Bapak? Ini kamu jawab sendiri. Apakah Bapak itu setara atau sama dengan anak? Apakah Allah itu sama dengan Yesus? Ini jawab. Jadi di sini job description-nya jelas. Jadi kamu tahu, nggak mungkin sosok itu sekaligus menjadi bapak dan menjadi anak. Aku itu bapak bagi Grahito, tapi aku anak bagi bapakku, gitu loh. Nggak mungkin aku bapak sekaligus anak bagi diriku sendiri juga. Nggak mungkin. Mesti ada selang-selangnya. Begitu juga. Jangan kamu kira bapak itu ya jadi anak, anak jadi bapak demi untuk mempertahankan dogma Yesus Allah. Tidak. Makanya kan aku sering tekankan, Paulus itu selesai, tidak ada masalah dalam konsep theos, bahwa dia tidak pernah mengakui bahwa Yesus itu sebagai Allah. Yesus sebagai Tuhan, yes, tapi ngerti nggak kamu apa itu kata Tuhan? Tapi sebagai Allah tidak. Paulus jelas membedakan bahwa Allah itu bapaknya. Bapaknya siapa? Yesus. Jadi Yesus punya bapak namanya Allah. Bapak punya anak namanya Yesus. Gak mungkin bapak sama dengan anak. Gak mungkin bapak adalah anak, anak adalah bapak. Aku anak bagi orang tuaku. Aku bapak bagi Grahito. Gak mungkin aku bapak sekaligus anak bagi satu orang saja. Gak mungkin. Harus ada yang atasku, harus ada bawahku. Gak mungkin bapak itu sekaligus anak, anak sekaligus bapak. Gak mungkin. Allah juga Yesus. Gak mungkin. Yesus juga Allah. Gak mungkin. Jadi bapak tidak sama dengan anak, Allah tidak sama dengan Yesus. Inilah inti yang aku bilang kemarin, ya. Dalam pertarungan teologis, seharusnya kita tunduk saja terhadap apa yang dikatakan Yahudi. Bahwa mereka tidak pernah mengatakan ada Allah lain. Tidak ada. Tidak ada Allah lain. Cuman Echad tunggal. Masalahnya, di era kenabian sepeninggalannya Kanjeng Nabi Isa atau Yesus, berubah dan sekarang kita lihat terbelah, ada oneness, ada Tritunggal, ada Tauhid. Tauhid diusung oleh Saksi Yehova, Kristen Tauhid. Itu sampai kapan? Ya sepertinya sampai nanti sampai nanti bumi ini hancur, langit ini hancur, kita menginjak bumi baru, langit baru di sana nanti dipertanggungjawabkan. Tapi kalau otak kita cerdas, nggak usah nunggu ke sana. Di sini sudah bisa kita selesaikan. Ngapain nunggu di sana? Babak belur, sudah nggak ada ampunan lagi. Layar pengampunan sudah ditutup. Nah, mumpung sekarang, jelaskan akidahmu bahwa Allah itu tidak ada Allah lain selain Dia. Allah itu adalah bapaknya Yesus. Yesus itu anaknya Allah. Simpel kan? Artinya bapak bukan anak, anak bukan bapak. Allah bukan Yesus, Yesus bukan Allah. Clear di sini. Ada bapak dijabat oleh Allah. Ada anak dijabat oleh Yesus. Yesus jabatannya anak, Allah jabatannya bapak. Aku anggap selesai ya. Tamat ya. Jadi kita jawab sudah, tidak bersandiwara. Yesus tidak bersandiwara ketika dia mengatakan dirinya tidak setara dengan Bapa. Oke. Sampai di sini dulu dan ini tamat, kita akan beralih ke tajuk lain ya. Aku ucapkan terima kasih untuk saudara-saudara Islamku, jaga Islam, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi ya. Jaga Al-Qur'an,
menjadi bingkai keimananmu, tetapi kamu harus memberikan respect, memberikan hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Kalau mau ada perlu dibicarakan, bicarakan hanya dalam bingkai diskusi seperti ini. Jangan dalam bingkai sosial. Tidak baik. Sosial itu aplikatif, ya sudah kita hormati saja. Ya, kalaupun kita bicarakan tetap dalam kedewasaan. Perbedaan setajam apapun itu bisa kita bicarakan dengan baik. Jangan seperti anak kecil. Ya. Berikutnya mari kita sama-sama berdoa, semoga kita semua mendapatkan rezeki yang barokah ya, dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Oke, sini dulu ya, dan ini edisi 3 tamat ya. Yang mau request silahkan request, disampaikan requestnya. Tapi kalau mau request yang jelas ya, tajuknya apa, masalahnya di mana, ayatnya mana gitu ya. Jadi aku nggak mencari-cari lagi gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.